Kita semua pasti pernah mengirim pesan seperti tadi. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pesan ini bisa sampai ke teman kita. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana pesan ini tahu pergi kemana? Bagaimana internet bisa membedakan HP saya dengan miliaran perangkat lainnya di seluruh dunia? Dan bagaimana pesan ini bisa sampai begitu cepat ke tujuan? Hari ini, kita akan mengikuti perjalanan sebuah pesan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar internet. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Arisnanda dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Selamat datang dalam perjalanan sebuah paket data. IP address. Perjalanan ini dimulai tepat setelah tombol kirim ditekan. Namun, pesan ini memiliki satu masalah besar. Ia belum tahu pergi kemana. Sama seperti kurir yang membutuhkan alamat rumah untuk mengirim paket. Data juga membutuhkan alamat tujuan. Alamat tersebut disebut dengan IP address atau Internet Protocol Address. IP address merupakan identitas untuk dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Tanpa IP address, internet tidak akan mengetahui kemana data harus dikirim. Contoh alamat IP address versi IPv4 adalah sebagai berikut. Alamat tersebut terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh tanda titik. Selain IPv4, terdapat juga IPv6 yang dibuat karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas akibat pertumbuhan pengguna internet di seluruh dunia. Contoh IPv6 adalah sebagai berikut. Subnetting. Bayangkan, jika seluruh perangkat di dunia berada dalam satu jaringan besar, proses pencarian tujuan tentu akan sangat sulit dan tidak efisien. Karena itulah digunakan sebuah teknik yang disebut dengan subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau subnet. Konsepnya mirip seperti sebuah kota besar yang dibagi menjadi beberapa kecamatan agar lebih mudah dikelola. Sebagai contoh, sebuah sekolah memiliki 200 komputer. Jika semuanya berada dalam satu jaringan, maka pengelolaan jaringan akan lebih menjadi sulit. Oleh karena itu, jaringan dapat dibagi menjadi beberapa subnet. Misalnya, subnet laboratorium komputer, subnet ruang guru, subnet tata kelola usaha, dan subnet perpustakaan. Dengan pembagian ini, data dapat menemukan tujuan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Dalam subnetting terdapat istilah subnet mask. Contoh subnet mask yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut. Subnet mask membantu perangkat mengetahui bagian mana yang merupakan alamat jaringan dan bagian mana yang merupakan alamat host. Setelah melewati tahap ini, perjalanan pesan menjadi lebih terarah. Melewati tujuan gerbang model OSI. Namun, perjalanan pesan masih belum selesai. Sebelum mencapai tujuan, pesan harus melewati 7 tahapan komunikasi yang dikenal sebagai model referensi OSI. OSI atau Open System Interconnection terdiri dari 7 layer. Setiap layer memiliki tugas yang berbeda. Layer 1, Physical Layer. Di gerbang pertama, yaitu Physical Layer, data diubah menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui kabel jaringan, fiber optik, ataupun gelombang Wi-Fi. Disinilah perjalanan fisik data dimulai. Layer 2, Data Link Layer. Selanjutnya, data memasuki Data Link Layer. Layer ini bertugas mengatur komunikasi antar perangkat yang berada pada jaringan lokal. Pada tahap ini, perangkat mulai mengenali perangkat lain yang berada di sekitarnya. Layer 3, Network Layer. Berikutnya adalah Network Layer. Inilah bagian yang sangat penting karena disinilah IP address digunakan. Router bekerja pada layer ini untuk menentukan jalur terbaik agar dapat mencapai tujuan. Layaknya aplikasi navigasi yang menentukan rute perjalanan tercepat. Layer 4, Transport Layer. Setelah rute ditemukan, data masuk ke Transport Layer. Layer ini memastikan seluruh bagian data dikirim dengan lengkap dan benar. Jika ada bagian hilang, layer ini akan meminta pengiriman ulang. Protokol Protokol TCP dan UDP bekerja pada bagian lapisan ini. Layer 5, Session Layer. Selanjutnya adalah Session Layer. Layer ini bertugas membuka, menjaga, dan menutup komunikasi antara pengirim dan penerima. Mirip seperti memulai dan mengakhiri sebuah panggilan telepon. Layer 6, Presentation Layer. Data kemudian masuk ke Presentation Layer. Disinilah data dapat diterjemahkan
dikompresi, ataupun dienkripsi agar lebih aman. Layer ini memastikan kedua perangkat dapat memahami format data yang sama. Layer 7, Application Layer. Dan akhirnya, data sampai pada Application Layer. Ini merupakan layer yang paling dekat dengan pengguna. WhatsApp, browser, email, dan aplikasi lainnya bekerja pada lapisan ini. Setelah melewati 7 gerbang tersebut, pesan hampir sampai di tujuan. Model TCP atau IP. Meskipun model OSI sangat penting untuk pembelajaran, internet modern seharusnya menggunakan model TCP atau IP. Berbeda dengan OSI yang memiliki 7 layer, TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. Layer pertama ada Application Layer. Layer ini merupakan gabungan dari application, presentation, dan session pada model OSI. Layer kedua adalah Transportasi Layer. Layer ini mengatur proses pengiriman data. Layer ketiga adalah Internet Layer. Layer ini bertanggung jawab terhadap alamat IP dan proses routing. Dan layer terakhir adalah Network Access Layer. Layer ini merupakan gabungan dari data link dan physical layer. Karena lebih sederhana dan lebih efisien, TCP atau IP menjadi lebih dasar komunikasi internet yang kita gunakan hingga saat ini. Tampilan pesan WhatsApp berubah menjadi centang 2 atau centang biru. Dan akhirnya, pesan yang tadi kita kirim berhasil sampai kepada penerima. Semua proses data tersebut hanya dalam hitungan detik. Di balik sebuah pesan sederhana, ternyata terdapat banyak teknologi yang bekerja secara bersamaan. IP address membantu menentukan identitas perangkat, Subnetting membantu mengatur jaringan agar lebih efisien, OSI menjelaskan tahapan komunikasi data, dan TC atau IP menjadi fondasi utama internet modern. Tanpa kita sadari, semua proses tersebut terjadi setiap kali kita mengirim pesan, membuka website, ataupun menonton video di internet. Demikian pembahasan mengenai IP address, subnetting, serta model referensi OSI dan TCP atau IP. Saya, Dian Aris Menanda, dari Program Studi Sinkron Informasi Universitas Teknologi Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.